Materi bab 15, data mining. Tujuan pembelajaran. 1. Memahami permodelan data mining. 2. Memahami setiap tahapan dalam data mining. 3. Memahami fungsionalitas dalam data mining. 4. Memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data mining adalah suatu proses ekstraksi informasi yang berguna dan potensial dari sekumpulan data yang ada secara implisit dalam suatu basis data. Istilah data mining sudah berkembang jauh dalam mengadaptasi setiap bentuk analisa data. Pada dasarnya, data mining berhubungan dengan analisa data dan penggunaan teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan dalam himpunan data yang bersifat tersembunyi. Nah, dengan diperolehnya informasi yang berguna dari data-data yang ada, hubungan antara item dalam transaksi maupun informasi yang potensial selanjutnya dapat diekstrak dan kemudian dianalisa atau diteliti lebih lanjut dari berbagai sudut pandang. Kemudian, model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, ada model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Nah, menurut IBM, model data mining ada dua, yaitu verification model dan discovery model. Nah, saya akan menjelaskan verification model terlebih dahulu. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang sudah ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang sudah diambil. Itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah model data mining yang kedua, discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi yang penting yang tersembunyi dalam suatu data yang sangat besar. Kemudian data-data yang ada dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola atau tren yang ada. Dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dari tuntutan si pengguna. Nah, hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data yang ditemukan dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai contoh misalnya sebuah bank ingin menemukan kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dia keluarkan. Nah, ini selanjutnya akan saya bahas tahapan dalam data mining. Dari data-data yang ada, tidak dapat langsung diolah dengan menggunakan sistem data mining. Data-data itu harus dipersiapkan terlebih dahulu agar hasil yang diperoleh lebih maksimal dan waktu komputasinya lebih minimal. Proses persiapan data ini dapat mencapai sekitar 60% dari keseluruhan proses dalam data mining. Adapun tahapan yang harus dilalui yang pertama, basis data relasional. Dewasa ini hampir semua basis data disimpan dalam basis data relasional. Kemudian ekstraksi data-data yang dikumpulkan dalam proses transaksi ditempatkan pada lokasi yang berbeda-beda biasanya. Nah, maka itu dibutuhkan kemampuan dari sistem untuk mengumpulkan datanya dengan cepat, yaitu dengan diekstraksi. Kemudian ditransformasi. Melakukan peringkasan data dan mengasumsikan bahwa data telah tersimpan dan tempat menyimpannya itu tunggal. Ya, dan kemudian dilakukan pembersihan data.
Nah, setelah itu dibentuk standar. Setelah mengalami proses pembersihan, maka ditransfer ke dalam bentuk standar. Nah, apa sih bentuk standar itu? Bentuk standar itu adalah bentuk data yang akan diakses oleh algoritma data mining. Nah, biasanya dalam bentuk spreadsheet. Kemudian direduksi. Setelah dibentuk standar, direduksi data dan difitur. Setelah berada dalam bentuk standar, perlu dipertimbangkan untuk mereduksi jumlah fitur. Ada beberapa alasan untuk mengurangi jumlah fitur dalam spreadsheet. Sebuah bank misalnya mungkin mempunyai ratusan fitur ketika hendak memprediksi risiko kredit. Nah, hal ini artinya perusahaan mempunyai data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, setelah itu dijalankan algoritmanya. Nah, itu adalah proses dari tahapan data mining. Selanjutnya, mining association rule. Mining association rule atau pencarian aturan-aturan hubungan antar item dari suatu basis data transaksi atau basis data relasional telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat basis data. Nah, tugas utama dari mining association rule ini adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antar item dalam bentuk himpunan atribut ini sendiri dari sekumpulan yang relevan. Nah, kemudian selanjutnya market basket analysis. Market basket analysis itu adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjanya. Selanjutnya adalah latihan soal. 1. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Perbedaan utama antara clustering analisis dan klasifikasi adalah bahwa clustering analisis digunakan untuk memprediksi kelas dalam format bilangan real dan pada format kategorikal atau boolean. Kemudian definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support dari suatu item set X adalah rasio dari jumlah transaksi di mana suatu item set muncul dengan total jumlah transaksi. Sedangkan confidence atau keyakinan dari kaidah X dan Y seperti berikut. Oke, itu tadi adalah materi bab 15. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.